Ngabalin dan Sandiaga, dari pendukung setia Prabowo jadi pengkhianat. Dua tokoh yang tidak dipanggil Prabowo masuk dalam Kabinet Merah Putih, yakni Ali Mochtar Ngabalin dan Sandiaga Salahuddin Uno. Ali Mochtar Ngabalin menjadi sorotan publik di media sosial karena dirinya tidak masuk dalam Kabinet Merah Putih. Banyak netizen yang bertanya-tanya tentang alasan Prabowo tidak memanggil Ngabalin, apalagi melantiknya dalam jajaran kabinet. Beberapa spekulasi soal hal ini mulai mencuat di kalangan publik. Mengulik ke belakang, pada Pilpres 2014, Ngabalin masuk dalam tim pemenangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa sebagai juru debat. Ia tak henti-hentinya membela dan memuji Prabowo sebagai calon presiden terbaik untuk memimpin Indonesia. Prabowo! 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 Dalam acara Mata Najwa pada Rabu, 2 Juli 2014, Ngabalin, yang kala itu menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo Hatta, mengajak publik memilih Prabowo Subianto. Ia bahkan mengatakan, "Dipilihlah nomor 1 Prabowo Subianto, saya Ali Mochtar Ngabalin, menjamin bahwa Anda tidak keliru. Berniat memilih saja mendapatkan pahala, apalagi kalau tanggal 9 Anda memilih nomor 1 Prabowo Subianto. Pilihlah nomor 1 Prabowo Subianto, saya Ali Mochtar Ngabalin menjamin bahwa Anda tidak keliru. Berniat memilih saja sudah mendapatkan pahala, apalagi kalau tanggal 9 Anda memilih nomor 1 Prabowo Subianto. Itu salah Anda." Meski demikian, usai Pilpres 2014 yang dimenangkan oleh Jokowi, Ngabalin mengeluarkan pernyataan kontroversial saat Prabowo dinyatakan kalah. Ia mendesak agar Tuhan berpihak kepada kebenaran dan membantu Prabowo dengan mengirimkan bala tentaranya. Namun, beberapa waktu kemudian, Ngabalin berbalik arah. Ia masuk ke dalam pemerintahan Jokowi dan diangkat sebagai tenaga ahli kedeputian kantor staf presiden. Menjelang Pilpres 2019, sikap Ngabalin terhadap Prabowo berubah drastis. Ia mendukung Jokowi dan bahkan mengkritik Prabowo secara tajam. Pada Pilpres 2019, Ngabalin menuding pidato kebangsaan Prabowo berisi data bohong dan tidak akurat. Ia mengatakan pidato Prabowo hanya membuat masyarakat khawatir dengan data yang disebutnya data sampah. Berita bohong, data-data yang tidak benar, data-data yang sampah yang dipakai oleh Pak Prabowo itu. Perubahan dukungan ini memunculkan tuduhan bahwa Ngabalin telah mengkhianati Prabowo. Dalam dunia politik yang penuh pragmatisme, tindakan Ngabalin dianggap sebagai upaya mempertahankan kekuasaan dan pengaruh, tetapi juga memunculkan pertanyaan etis tentang loyalitasnya terhadap Prabowo. Kemungkinan besar, salah satu alasan Prabowo tidak memanggil Ngabalin dalam Pilpres 2024 adalah karena pergeseran dukungan Ngabalin yang dinilai tidak konsisten. Keputusan Ngabalin berpindah haluan dianggap lebih dari sekadar ambisi politik, melainkan pergeseran kekuasaan di Indonesia. Ketika Jokowi menguasai panggung politik, beberapa politisi, termasuk Ngabalin, merasa perlu beradaptasi agar tetap mendapat panggung politik di kekuasaan. Hal ini mencerminkan pragmatisme yang seringkali menggerogoti loyalitas di dunia politik. Sifat individualistik seperti ini menunjukkan bahwa politisi sering berpihak pada pemenang, mengabaikan ikatan yang sudah terjalin sebelumnya. Absennya Ngabalin di lingkaran Prabowo menggambarkan dinamika yang lebih besar dalam partai dan koalisi politik. Prabowo mungkin merasa dikhianati oleh salah satu pendukung terdekatnya di Pilpres 2014. Latar belakang Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto itu tentara. Siapa yang bilang bahwa mantan Danjen Kopassus itu tidak punya track record? Siapa yang bilang bahwa Panglima Komando Strategi Angkatan Darat itu tidak punya kemampuan leadership dan manajemen? Sandiaga Uno, tokoh lainnya yang tidak masuk dalam Kabinet Merah Putih Prabowo, juga menarik perhatian. Karir politik Sandiaga dimulai pada 2016 ketika ia mendampingi Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2017 dan kemudian menjadi calon wakil Presiden Prabowo pada Pilpres 2019. Meski kalah, Sandiaga tetap aktif dalam dunia bisnis dan politik, dan pada 2020 bergabung dalam Kabinet Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, keputusan Sandiaga untuk meninggalkan Gerindra dianggap oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai ketidakpatuhan terhadap Prabowo, yang dianggap telah membantu membesarkan karir politiknya. Muzani menyebut langkah Sandiaga tidak patut ditiru oleh kader Gerindra. Pada Pilpres 2024, Sandiaga memilih mendukung pasangan Ganjar Mahfud ketimbang Prabowo Gibran. Hal ini memunculkan kekesalan dan kejengkelan di kalangan kader Gerindra yang menganggap Sandiaga sebagai pengkhianat, sehingga tidak pantas mendapat tempat dan kedudukan dalam pemerintahan Prabowo.
Setelah Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024 dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029, nama Sandiaga Uno tidak muncul dalam jajaran Kabinet Merah Putih.